again. It's a redskin. Oke sobat, jumpa lagi dengan saya Servis Elektro Tobelo. Oke, di kesempatan kali ini saya membuat video tutorial tentang spool anti brodol. Anti brodol itu seperti kawat yang terlepas dari coker spool saat dikeber. Itu pun spool tidak hangus, kawatnya juga masih bagus, tapi sudah terlepas dari coker spool. Oke, teman-teman bisa lihat di sini yang saya lakukan untuk mencegah kawat terlepas dari coker spool. Oke, ini yang saya lakukan seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan Gorinda Mini dan mata gorindanya mata Gorinda ukir. Oke. Oke sobat, ini hasil yang saya lakukan tadi. Kokernya seperti ini, agak kasar. Oke, dan cara kedua sama fungsinya, mencegah kawat terlepas dari koker saat dikeber atau saat spool panas. Kawatnya juga akan terlepas dari coker. Cara pertama sudah saya lakukan, dan ini cara yang kedua. Saya menggunakan tang untuk melubang coker. Fungsinya juga sama, menahan spool agar tidak terlepas dari coker, dan fungsinya juga agar coker spool ini tidak cepat bengkak saat spool itu panas karena ada lubang ventilasi ini. Oke, berikut saya akan menggulung menggunakan coker yang saya buat ini. Oke, pertama yang saya lakukan seperti ini. Agar mempermudah saat menggulung nanti. Oke, teman-teman bisa simak cara menggulung spool speaker. Ukurannya 4 inch. Oke, ini spool anti brodol, spool balap. Biarpun dikeber, spoolnya masih aman, tidak akan terlepas dari coker. Oke, teman-teman bisa simak cara pembuatan atau cara menggulung spool speaker 4 inch untuk speaker 18 inch. Oke sobat, di sini sudah saya siapkan wika yang sudah saya potong-potong seperti ini. Ini fungsinya untuk mengganjal coker, nanti saat melepaskan spool lebih gampang. Oke. Oke sobat-sobat, bisa memperhatikan yang saya lakukan.
ganjalan mika yang saya gunakan ini menutup lubang atau mengganjal di area lubang yang saya buat tadi. Oke, seperti ini. Nanti saat pengeleman nanti tidak merembet ke mal spool. Nanti kalau sampai merembet ke mal spool bisa berakibatkan susahnya terlepas spool yang saya buat ini. Oke, lebih gampangnya teman-teman bisa memperhatikan yang saya lakukan demikian. Oke, yang saya lakukan sekarang mengganjal terus sampai benar-benar pas ukuran spool, jarak, maksudnya jarak kokir yang jarak kokir seperti ini, kira-kira 2 mm jarak celah kokir yang saya buat. Oke, teman-teman bisa simak terus video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika masih bingung yang saya lakukan, teman-teman bisa komen. Oke, simak terus ya video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Oke sobat, di sini sudah saya ukur jarak ketebalan spool. Yang saya lakukan di sini jaraknya sekitar 2,5 cm. Maksudnya jarak ketebalan spool, jarak tebalnya spool. Oke, dari atas sampai bawah. Di sini saya menggunakan kawat 0,40. Teman-teman jangan lakukan yang seperti saya lakukan. Biasanya spool asli untuk speaker 18 inch Prodigi itu 0,25 sampai 0,20, tapi saya memodifikasi, saya menggunakan spool 0,40. Di sini dapatnya sekitar 4 ohm, 4 sampai 5 ohm. Oke, kalau teman-teman mau mengikuti yang saya lakukan menggunakan kawat 0,40 bisa juga, tapi bisa berakibatkan power cepat panas. Oke, di sini saya menggunakan 0,40 karena saya menggunakan power balap, jadi saat digeber spoolnya cepat hangus. Jadi saya menggunakan spool 0,40 agar lebih tahan saat digeber nanti. Oke, ini lem yang saya gunakan, lem epoxy buat campuran ya. Dan yang campuran kedua ini berwarna putih. Oke, sama rata 1:1, dan diaduknya juga harus serata mungkin agar hasilnya nanti bagus, lemnya juga keras merata. Oke, sobat, kali ini saya akan langsung mengelem spool. Di sini saya mengelemnya menggunakan tangan, tidak menggunakan alat bantu seperti kayu atau kuas. Saya lebih enak menggunakan tangan, tapi tidak dianjurkan juga menggunakan tangan, karena bisa juga membuat tangan kita kotor. Atau kalau seandainya menggunakan lem pabrikan, lemnya cukup keras atau bahan kimia yang keras, bisa mengakibatkan tangan luka. Oke, di sini karena saya menggunakan lem epoxy,
Jadi lebih enaknya saya menggunakan tangan saja agar lebih rapi dan lemnya tidak merembet sampai ke mal spool. Oke, yang saya lakukan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Oke, di sini saya mengelemnya serata mungkin agar nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, sudah saya ukur tadi jarak tebalnya spool dan langsung saya menggulungnya. Oke, yang saya lakukan seperti ini cara menggulungnya. Harus presisi agar nanti hasilnya lebih rapi. Kalau tidak sama rata atau presisi, bisa diulangi lagi. Oke, saya mengulang-ulangnya seperti ini agar nanti spool akhirnya jadi lebih bagus, lebih rapi. Oke, simak terus ya teman-teman video yang saya buat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada. Oke, simak terus ya. Oke sobat, ini spool gulungan pertama. Sobat-sobat bisa lihat gulungannya sangat rapi. Dan saya akan langsung memanasi menggunakan blower, memanasi lem agar lebih cepat kering. Oke, sobat-sobat, di sini saya menggunakan blower yang biasanya digunakan untuk, maksudnya kebanyakan digunakan untuk teknisi handphone. Tapi di sini saya lakukan untuk memanasi lem spool. Saya menggunakan alat ini karena lebih enak, lebih cepat kering. Oke, kali ini saya akan langsung mengelem untuk lilitan kedua. Oke, catatan buat teman-teman, lemnya harus merata, harus dapat di semua lilitan kawat email. Jangan ada yang tidak terkena oleh lem, nanti bisa berakibatkan kalau spool ini tidak kuat dan gampang brodol. Oke, simak terus ya video saya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Oke.
Oke, pemanasan yang kedua, pemanasan untuk lilitan yang kedua cukup saya panaskan di akhir lilitan saja untuk mempercepat waktu. Itu sudah gampang untuk membuka spool ini. Oke, simak terus ya video saya sampai akhir. Oke, kali ini saya akan membuka kertas mika yang mengganjal spool. Di sini sangat keras. Saya cari yang agak lebih gampang untuk membuka. Oke, cari yang gampang terlepas, jangan yang keras. Kalau satu sudah terlepas, gampang untuk membuka semua ganjalan kertas mika ini. Oke, seperti ini yang saya lakukan. Oke, ini cara yang saya lepaskan dari mal spool. Caranya sangat gampang. Oke, teman-teman bisa lihat. Dan ini hasil yang spool yang saya buat, spool anti brodol. Biarpun digeber sampai spool panas sedemikian rupa pun, kawat emalnya tidak akan terlepas dari koker spool ini. Oke, bentuknya seperti ini, sangat rapi sekali. Oke, yang terakhir saya akan coba untuk membersihkan dulu sisa-sisa lem yang ada di speaker Prodigy ini. Oke, cara yang dulu saya lakukan, saya menggunakan pisau cutter untuk membersihkan sisa-sisa lem sebelum memasang spool. Jadi cara yang terakhir yang saya lakukan lebih praktis, lebih cepat, dan tidak makan tenaga. Saya hanya menggunakan sebuah gurindam ini, buat teman-teman. Terlebih dahulu saya alaskan sebuah kain agar nanti saat pembersihan sisa-sisa lem di speaker tidak merembet ke lubang-lubang untuk spool. Oke, di sini saya gunakan gurindam ini ya, teman-teman bisa lihat. Di ujungnya saya kasih amplas, kain amplas ya, kemudian saya lem sedemikian rupa. Oke, yang saya lakukan seperti ini, lebih gampang, lebih praktis, dan tidak memakan tenaga untuk membersihkan sisa-sisa lem yang ada di speaker ini. Oke, teman-teman bisa lihat yang saya lakukan lebih gampang kan? Oke, simak terus ya video saya.
Oke sobat, sesudah saya membersihkan tadi sisa-sisa lem yang ada di speaker, kali ini agar memperkuat spool yang saya buat ini, saya akan kasih lem di bagian luar kawat. Oke, seperti ini. Fungsinya agar spool ini lebih kuat, lebih tahan panas. Oke, agar bisa juga fungsinya sama, tidak gampang brodol kawat emailnya. Oke, seperti ini yang saya lakukan. Oke, tahap terakhir adalah pemanasan di dalam magicom atau penanak nasi agar lemnya lebih tambah kuat. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komennya, dan dukung terus channel saya agar saya semakin bersemangat membuat video-video tutorial berikutnya. Oke, terima kasih.